Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kamis mendatang akan menggugat peraturan Menaker soal JHT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pemerintah berjanji akan merevisi Permenaker agar aturan pencairan JHT dipermudah sehingga bisa diambil pekerja korban PHK. Para buruh di sejumlah daerah terus melakukan aksi unjuk rasa menentang peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur pencairan jaminan hari tua JHT baru bisa saat pemiliknya berusia 56 tahun. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggugat Permenaker ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Kami akan menggugat Permenaker Nomor 02 Tahun 2022 ke PT UN Jakarta. Jadi hari Kamis kami akan megang tim yang dipimpin oleh Pak Abdullah, Wakil Presiden SPSI, bersama tim DPP untuk mengajukan gugatan, mendaftarkan gugatan. Karena yang disampaikan Menaker sudah melibatkan serikat pekerja, itu hanya klaim. Kami sebagai Konfederasi Buruh terbesar di tanah air tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan mengenai Permenaker Nomor 02 Tahun 2022. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menjelaskan JHT didesain untuk dimanfaatkan pekerja di hari tua. Sementara mereka yang kena PHK akan mendapat jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Menurut kami tepat karena kita sudah memiliki bantalan berupa JKP. Program ini Bapak Ibu kalau dibilang belum jelas karena memang efektif pada Februari 2020. Dan pemerintah insya Allah Bapak Presiden akan melaunching program JKP ini pada tanggal 22 Februari 2022. Jadi bantalan sosialnya disiapkan, masih berlaku. Kenapa 3 bulan? Kami ingin memastikan bahwa program JKP ini berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan. Namun praktisi hukum Hotman Paris berpendapat Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tidak memenuhi nalar hukum. Karena dari segi abstraksi hukum manapun, dari segi nalar hukum apapun, tidak ada alasan untuk menahan uang orang lain yang adalah keringat dari si buruh. Ada alasan mengatakan, kan orang kalau di PHK banyak jaminannya, memang ada berbagai jaminan, ya. Ada JKP dan sebagainya. Tapi berapa bulan sih uang itu cukup untuk membiayai hidup dan keluarganya? Dalam membuat peraturan harus dipikirkan nalar abstraksi hukum dan keadilan. Coba renungkan. Si buruh, si pekerja yang bekerja 10 tahun. Tiap bulan gajinya sebesar 2% dipotong untuk dimasukkan dalam jaminan hari tua, ditambah dengan 3,5% dari majikan. 10 tahun lebih. Uang itu masuk dalam jaminan hari tua dan itu adalah uang dia. Tiba-tiba dia misalnya di PHK pada umur 32. Dengan peraturan Ibu Menteri Tenaga Kerja, maka dia tidak bisa mencairkan jaminan hari tua tersebut. Karena menurut peraturan Ibu, hanya bisa diambil pada umur 56. Di PHK umur 32, dia harus menunggu 24 tahun untuk mencairkan uangnya sendiri. Di mana keadilannya, Bu? Di mana keadilannya? Itu kan uang dia. Kebijakan baru yang aneh menurut saya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai Permenaker soal JHT tidak adil dan tidak logis. Saya berdialog dengan serikat pekerja yang benar-benar mengeluhkan dan memohon pertolongan kepada kami Partai Demokrat agar peraturan tentang JHT, jaminan hari tua yang memang kami nilai tidak adil dan tidak logis itu bisa dibatalkan karena benar-benar merugikan para pekerja kita. Saya sudah langsung telepon fraksi Partai Demokrat agar kami juga benar-benar bisa fokus menyuarakan dan mengawal situasi ini. Karena sekali lagi banyak kejanggalan dan kita tidak ingin yang menjadi
menjadi korban adalah para pekerja kita yang sudah susah payah. Itu kan uang mereka, itu hak mereka. Mengapa ada siapapun yang kemudian seolah-olah memiliki hak atas yang bukan milik mereka begitu, tanpa berbicara, tanpa mengajak serta para pekerja yang sangat terdampak dari kebijakan yang baru ini, ya, kebijakan baru yang aneh menurut saya. Sementara, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno menyatakan, Presiden telah memanggil Menaker Ida Fauzia. Dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah, agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK. Jadi bagaimana nanti pengaturannya akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja atau regulasi yang lainnya. Tim TV One mengabarkan.